Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ika Dewi Diatnyana, NIM 21055551015. Jadi di sini saya akan menjelaskan tutorial transfer file dengan FTP server. Nah, sebelumnya apa sih itu FTP server? FTP atau File Transfer Protocol merupakan suatu protokol yang digunakan untuk mentransfer data antar komputer server ke komputer klien dalam satu jaringan yang sama. Nah, jadi jika kita terhubung dalam jaringan atau WiFi yang sama, kita bisa memanfaatkan jaringan tersebut untuk mentransfer file dari komputer server ke komputer klien. Nah, hal-hal yang perlu kita persiapkan sebelum kita melakukan transfer file, yaitu yang pertama kita harus memiliki setidaknya 2 buah komputer, yang nantinya satu komputer berperan sebagai komputer server dan satu komputer lagi berperan sebagai komputer klien. Nah, yang kedua yaitu kita juga perlu menginstal sebuah aplikasi yang bernama Xlite FTP Server pada komputer yang berperan sebagai komputer server. Oke, langsung saja kita ke tutorial konfigurasinya. Oke, jadi di sini saya menggunakan satu laptop yang berperan sebagai server master dan satu VirtualBox yang berperan nantinya sebagai komputer klien yang akan menerima file yang dikirimkan dari komputer server. Nah, pertama kita harus mendownload terlebih dahulu aplikasi Xlite FTP-nya. Kita cari saja di Google. Kita cari download. Ini. Kita klik link yang paling atas. Nah, di sini terdapat banyak pilihan spesifikasi aplikasinya. Di sini kita bisa sesuaikan dengan spesifikasi dari laptop yang kita punya. Di sini saya memilih yang 64 bit setup with installer. Kita pilih saja salah satu dari linknya. Oke, jika sudah, kita selanjutnya install aplikasi yang sudah kita download tadi. Nah, cara installnya sama seperti install aplikasi pada umumnya. Kita langsung saja yes. Kemudian next. Kemudian agreement. Kemudian next. Next. Yes. Hingga sampai finish. Oke, di sini kita jalankan aplikasinya, klik yes. Nah, di sini akan muncul tampilan seperti layar di sini. Nah, di sini kita akan membuat server baru atau new. Kita klik yang icon komputer yaitu new virtual server. Nah, di sini ada pilihan IP address. Nah, jika kita lihat di sini terdapat beberapa pilihan IP. Kita bisa gunakan salah satunya. Nah, di sini intinya kita harus memakai IP address yang saat ini kita gunakan, yaitu IP dari jaringan internet yang kita gunakan. Nah, untuk melihatnya jaringan IP address yang mana kita gunakan, kita bisa melihatnya melalui command prompt, yaitu kita klik cmd. Kemudian kita ketikkan ipconfig. Nah, bisa kita lihat di sini IP address yang sedang kita gunakan yaitu 192.168.43.230. Jadi kita cantumkan IP ini
di sini. Kita pilih yang ini. Nah, kemudian untuk portnya kita biarkan saja default seperti ini 21. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini jika sudah maka akan terdapat server IP yang sudah kita tambahkan tadi, yaitu 192.168.43.230 dengan port 21 yang statusnya masih stop atau belum kita running. Nah, di sini kita perlu konfigurasi sekali lagi, yaitu dengan cara klik IP yang sudah kita buat, kemudian user list. Kita klik user list. Nah, di sini kita bisa menambahkan fitur login yang nantinya jika komputer klien ingin mengakses file yang kita berikan, maka komputer klien tersebut harus login untuk mendapatkan file tersebut. Di sini kita klik add ini, icon tambah. Nah, di sini bisa kita buatkan username, password, dan tempat di mana file tersebut berada. Di sini kita coba menggunakan username dan password, misalkan Widi, kemudian passwordnya 123. Kemudian kita pilih di sini file mana atau di mana tempat file tersebut berada agar si komputer klien bisa mengaksesnya. Di sini kita klik browse. Misalkan filenya ada di D. Kemudian kita cari misalkan di semester 2, kemudian jaringan komputer dan materi. Nah, jika sudah, kita klik OK. Sebelumnya kita cek pastikan bahwa di folder materi tersebut sudah ada file yang akan kita kirimkan. Di D. Nah, di sini terdapat 8 file yang nantinya akan bisa diakses oleh komputer klien. Nah, kemudian di sini terdapat icon di samping browse ini, permission atau aksesnya seperti apa gitu. Nah, di sini kita bisa mencentang atau menceklis mana saja yang kita perlukan sesuai dengan kebutuhan kita. Kita klik OK, kemudian kita klik OK. Nah, jika sudah terdapat user baru, fitur loginnya itu username-nya itu Widi, kemudian passwordnya itu tersedia, kemudian akun expire time-nya never expires. Nah, kemudian klik silangnya, kemudian kita jalankan server IP yang sudah kita buat tadi dengan cara klik, kemudian apply. Nah, oke, jika sudah statusnya itu running dan warna dari server IP-nya ini kuning, artinya komputer server ini sudah siap menerima akses dari komputer klien. Jadi kita langsung ke VirtualBox atau komputer kliennya. Nah, di sini kita langsung saja ke File Explorer. Di sini kita langsung saja klik di sini. Kita ketikkan FTP, kemudian tanda petik //192 yang ini. Nah, kemudian kita tunggu. Nah, di sini kita bisa memasukkan tadi karena kita membuat fitur login, jadi komputer klien ini harus memasukkan username dan password yang sudah kita buat tadi. Jadi kita masukkan username itu Widi, kemudian passwordnya itu adalah 123, dan klik log on. Nah, di sini bisa kita lihat file yang tadi berada di folder materi ini sudah ada di komputer kliennya. Nah, misalkan komputer klien ingin meminta file yang nomor 1 atau pengantar jaringan komputer. Di sini langsung saja kita copy filenya.
Kemudian kita pindahkan ke misalkan di dokumen. Nah, di sini bisa kita pastikan di sini. Nah, sudah. Artinya file dengan PDF pengantar jaringan komputer ini sudah berada di komputer klien. Oke, sekian tutorial mengenai transfer file menggunakan protokol FTP yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan terima kasih.